Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cogan di seluruh dunia, apa kabar hari ini? Semoga semakin hari semakin bahagia, semakin luar biasa. Bener nggak Cogan? Ya, amin. Ketemu lagi sama saya Cogil, sahabat Cogan. Hari ini saya jadi host di acara apa? Acara tentunya yang pasti ditunggu-tunggu, Heart Talk with Cogan. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang istimewa dan menarik dan beda daripada biasanya. Tapi sebelum itu, mungkin ada beberapa sahabat Cogan yang belum kenalan nih sama seseorang yang luar biasa di sebelah saya ini. Saya kenalin, ini Cogan, motivator yang luar biasa, kemudian juga psikolog, coaching juga, dan hipnoterapi juga ya Cogan ya. Siapa lagi kalau bukan Cogan? Cogan apa kabar? Halo, assalamualaikum sahabat semua. Kabar Cegil. Alhamdulillah baik. Udah lama Iya banget. bener ya, kita nggak Rasa ketemu 2 mingguan ya. Yes, bener, tapi 2 mingguan rasanya nggak live, tapi kayaknya udah setahun. saking kangennya. Biasanya kita- Luar biasa. Ah. Karena apa? Karena tadi pagi tuh hujannya gede banget. Ya bener, bikin mager Cogan. Iya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah atas izin Allah siang ini udaranya cerah banget loh Cegil. Cerah. Secerah materi hari ini. Yes, ini Iya. materinya beda ya. Ya. Jadi keingetan Cogan. Materi yang bakal kita bahas nih, tema yang bakal kita bahas hari ini adalah mengenai cinta di usia lanjut atau di usia Ya. senja. Kebenaran banget Cogan. Pas Ya. tadi Gilang on the way sini nih, Gilang tuh ngeliat ada pasangan ibu dan bapak udah usia senja mungkin di atas 60 tahun. Yang pun Masya begitu Allah. romantis. Ibunya, bapaknya pakai tongkat, ibunya sambil jalan tuh memapah. Ya Allah gitu ya. Apakah ini tuh gimana sih, maksudnya sesuatu yang luar biasa? Mungkin itu juga di luar sana banyak Ya. pasangan-pasangan yang seperti itu. Nah itu yang bakal kita Ya, bahas dan betul. yang menarik banget. Dan Gimana, Cogan? bikin saya sesuatu ya. Bener. Kenapa harus mengangkat judul ini? Karena judul ini tuh kadang luput dari bahasan orang. Betul. Padahal cinta itu anugerah dari Allah yang tidak pernah lepas mengenal usia. Gak mau pandang Nggak usia. memandang usia. Usia dari remaja udah pasti menurut psikologi perkembangan ada tahapannya. Tapi menginjak pada usia lanjut, kita kan nggak pernah berpikir, bahkan kadang apaan sih kada ngomong, apaan sih udah tua masih juga suka-suka. Padahal anugerah cinta itu tidak pernah lihat usia. Jadi nggak memandang usia ya. Izin saya minum dulu Oh, iya, sebentar ya. boleh. Jadi cinta itu tidak memandang usia. Ya. Bener kan, ada peribahasa itu ya. Siapapun berhak jatuh cinta, merasakan cinta, kasih sayang. Bener ya Cogan? Ya, karena Allah memberikan rasa cinta itu anytime, ya, dan dengan waktu kapanpun yang Allah mau. Betul. Kita tidak pernah tahu kapan cinta itu datang, dan kita tidak pernah tahu kepada siapa. Tapi itu anugerah Allah. Dan kalau kita lihat banyak kisah-kisah, bahkan di film-film, mungkin banyaknya film-film luar negeri ya, atau kisah-kisah cinta di Indonesia yang terkenal adalah Ainun Habibie, ya, betul. Pak Ainun dan Habibie. Kisah sejatinya cinta yang udah usia lanjut. Nah, sahabat-sahabatku di seluruh dunia, kenapa hari ini saya dan Cegils ingin share? Karena cinta itu adalah hakikinya rasa emosi positif yang Allah anugerahkan untuk memberi. Rasa positif yang Allah berikan untuk bertindak. Jadi kalau orang bilang cinta itu yang penting mah rasa, kalau yang seutuhnya cinta tanpa tindakan itu belum utuh, belum real gitu ya. Karena cinta itu datangnya ke hati, dari hati itu ada gerakan-gerakan yang sangat luar biasa. Nah, apa sekarang Cegil, kenapa mesti kok ngebahas usia lanjut sih? Iya, bener. Gitu ya. Nah, justru di saat-saat masa sekarang ini kan orang selalu bilangnya anak ABG lah yang harus diperhatikan. Betul. Anak-anak yang udah usia telat nikah katanya harus diperhatikan. Padahal di usia-usia senja, ayah ibu kita yang masih misalkan kadarullah dikasih umur panjang, beliau punya tetap rasa cinta sampai beliau mempertahankan pernikahannya sampai usia senja. Jadi pelajaran Jadi loh buat pelajaran kita buat kita yang semua. muda-muda. Iya, bener ya? bahkan saya sering melihat Cegils ya. Kalau kata orang Sunda mah pakai truk itek senang. Kalau orang sudah pakai truk itek tuh sampai kapanpun rasa sayang, rasa cinta itu sudah tidak lagi dilihat dari fisik. Betul. Tidak lihat lagi kamu memberi apa buat saya, tapi bagaimana saya mencurahkan isi hati saya, rasa cinta saya itu untuk saling mengisi gitu. Nah, mungkin kita bagi sahabat-sahabat kita yang masih muda,
belum masuk kategori usia lanjut, ini pembelajarannya bisa kita ambil. Bener banget Ya. Jadi kalau saya pelajari ada beberapa film luar ya, kayak The Wife gitu ya, terus The Soul of the Dead gitu ya, of the Day itu of the Night itu memperlihatkan begitu tulusnya cinta seorang yang usianya udah lanjut, beliau masih bisa mempertahankan padahal pasangannya tidak berdaya. Ya, ada kisah di beberapa film yang saya sempat lihat itu seorang istrinya itu udah sepuh, suaminya juga sepuh gitu ya, terus yang istrinya tuh sakit. Kalau di usia muda mungkin ada ngegeremet ya, si pasangan itu, sih aku capek banget ngurus kamu, udah saya harus kerja dan sebagainya. Tapi di usia tua bukan, inilah waktunya pengabdian saya pada pasangan saya. Pernah lihat nggak Cegils, pada saat ada usia lanjut, pada saat salah satunya itu mengalami penurunan fungsi tubuh atau fungsi fisik, yang satunya mengisinya dengan cukup touching, misalkan dipegang tangannya, diberikan senyumannya tanpa banyak bicara, tapi dengan refleksi action tadi yang misalkan sudah susah jalan, akhirnya pasangannya ngasih minum, terus yang satu misalkan udah susah mendengar, yang satunya dengan bahasa isyarat. Jadi kalau kita pelajari sahabat-sahabat, semakin kita lihat usianya semakin matang, rasa cinta itu semakin alami dan tulus. Karena sudah tidak melihat lagi fisik, tidak melihat lagi kamu bisa ngasih apa sih sama saya, tidak peduli dengan kerutan. Nah, tidak pernah lihat lagi kamu tuh yang setambah tua, udah nggak gitu lagi. Rambut berwarna putih gitu ya, terus kulit juga sudah mulai mengkerut, terus fungsi-fungsi fisiknya juga otomatis sudah menurun. Tapi ketulusan pada saat semakin sepuh, makanya banyak sahabat-sahabat kalau kita perhatikan, ada yang pasangan hidupnya, misalnya suaminya atau istrinya meninggal, si yang pasangan sebelahnya tuh suka ikut berapa lama kemudian. Nggak lama ya? Nggak lama. Itu karena hati yang sangat tulus menyayangi pasangannya, belahan jiwanya. Karena cinta itu dengan pasangan itu kan soulmate. Soulmate itu belahan jiwa. Perempuan itu udah tulang rusuk dari laki-laki. Laki-laki ciptaan yang Allah berikan untuk si perempuan, dan dia ada tulang punggungnya gitu ya. Jadi pada saat si soulmate-nya ini misalnya meninggal, nah si tulang penegaknya ini akan kerasa kehilangan gitu, jomplang. Nah sementara kalau kita cermati, semoga di antara kita mungkin bisa belajar ya, termasuk saya juga Cegils ya, termasuk kita berdua ya, begitu mudah sekali rasa cinta yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah usia lanjut, karena mereka tulus. Lebih berpikir bagaimana saya mengisi hidup saya untuk saya bahagia, penuh ketenangan, penuh rasa syukur, bukan umpatan-umpatan emosi. Nah, di usia muda kita kan masih selalu ada hidup itu, cinta itu kayak matematik. Masih kayak gini, kamu ngasih apa sih sama aku? Take and give. Nah, padahal kalau saya punya value, cinta itu give and give, take and take. Jadi kalau kita lagi take and give, kalau take and give itu kan kayak teorinya ekonomi. Iya, tawar menawar. Iya, jadi ketika kamu tidak memberi saya apa-apa, ya sudah, saya juga kan ngasih apa-apa. Itu kan cinta banget ya. Bisnis banget. Padahal cinta tidak pernah ada hitungan. Iya, benar. Sekarang kita kapan sahabat-sahabat bisa tahu tiba-tiba kita mencintai seseorang? Nggak pernah tahu. Karena apa? Itu anugerah Allah yang Allah kasih kepada kita sebagai hambanya hidup di dunia ini untuk membekali diri, saling menguatkan, dan yang paling dahsyatnya lagi, cinta itu kan untuk beribadah. Ya, istri udah jelas, surganya istri itu siapa? Suami. Otomatis ketika suami ini jadi surganya istri, ya istri harus berpandangan bagaimana ketika saya pun bisa melakukan sesuatu, itu ibadah gitu. Nah, begitu juga sang suami, ketika sang suami harus capek banget mengeluarkan energi, keringat, tapi tanpa perlu mengeluh, karena ya memang untuk saling mengisi. Nah, di usia lanjut sahabatku yang sangat luar biasa, itu justru terjadi lebih luar biasa. Mereka tidak pernah menghitung kamu udah ngasih apa, saya udah berbuat apa, tapi mereka lebih nguatin aja gitu. Bahkan tanpa kata mereka bisa saling merasa membutuhkan. Istilahnya gini juga, ngelihat wujudnya aja, kelihatan aja, udah alhamdulillah, udah aduh gitu ya, benar ya. Betul. Bahkan kalau misalkan nggak kelihatan aja,
kecemasannya lebih tinggi Iya benar. dibanding misalkan, karena misalkan kita tahu oh pasangan hidup kita udah usianya udah tidak memadai lagi untuk sendiri, terus kita inginnya selalu membersamai. Nah pada saat sudah membersamai terus kita tidak bisa membersamai, kan ada rasa takut cemas, takut ada apa-apa. Kalau udah usia muda nggak lihat pasangannya, tanda tanya Iya. kemana benar. dia ya, jangan-jangan dia sama Curiga. curiga, lebih karena pribadi dan lebih karena aduh jangan-jangan dia kemana ya, jangan-jangan sama siapa. Jadi lebih ke kebutuhan pribadi dia, bukan untuk si cinta itu sendiri. Nah, kebenaran nih, Cegan ngebahas tadi pasangan muda. Ya. Muncullah pertanyaan, Ya. apa sebetulnya yang membedakan Ya. cinta di usia muda Ya. dengan di usia senja? Ya. Apa bedanya gitu? Usia Cegan? muda itu kan masih fluktuasi emosinya naik turun, menggebu-gebu, lebih ke euforia. Ketika bentuk penyalurannya pun sangat pengen kelihatan. Ada aja kalimat gini, aku tuh nggak bahagia hidup sama suami. Kenapa? Suami nggak pernah bilang rasa cinta. Apakah perlu diucapkan? Nah, apakah perlu diucapkan? Terus ada yang bilang lagi, saya tuh sebel banget sih, setiap saya mau pergi dilarang aja, mau kemana harus izin aja. Apakah itu harus dikeluhkan? Nah, pada saat usia muda itu karena masih menggebu-gemu ego masing-masing, si istri masih pengen punya ego yang pengen sangat diperhatikan. Tapi ketika diperhatikan juga ego lagi merasa apa sih kok dikekang gitu. Padahal cinta itu bukan pengekangan, bukan menghitung, bukan